Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat limpahan rahmat yang luas sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam suasana hari yang mulia, yaitu hari Tasyrik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini sebenarnya pembahasannya penting, cuman insyaallah ada di live jadi bisa diulang-ulang kembali pembahasannya. Yang kita akan bahas adalah tentang pernikahan yang Allah haramkan, yaitu dalam agama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pernikahan ini Pak, ada yang namanya dalam bahasa Arab itu namanya batil. Dalam bahasa Arab namanya batil. Batil itu artian maknanya adalah tidak diterima. Batil artinya tidak diterima dan terputus. Maka segala yang terputus dan batil itu hukumnya haram. Segala yang terputus dan batil itu hukumnya haram. Makanya kalau bahasa kita Pak, yang membatalkan wudu, yang membatalkan Islam. Itu kalau bahasa isimnya itu namanya batil. Jadi ada beberapa pernikahan di dalam agama kita yang Allah batilkan, yang Allah tolak pernikahan tersebut, dan apabila pernikahan tersebut dilanjutkan, maka berzinahlah dua pasang manusia tersebut. Maka yang pertama sini kita sebutkan adalah yaitu nikah syighar. Pakai sya Pak ya. Ini kita tuliskan dulu sedikit. Namanya nikah syighar. Nah, jangan pakai huruf H, ini beda. Syighar, kalau dalam bahasa Arab tulisannya seperti ini. Ada namanya pernikahan syighar. Pernikahan syighar ini sangat-sangat diharamkan oleh agama. Sangat-sangat diharamkan oleh agama. Ini banyak di masyarakat, Pak. Tapi mungkin semoga nggak ada di pagar alam ya. Pernikahan gimana syighar itu dalam agama? Yaitu tatkala dua orang berjanji. Contoh seperti ini, Pak. Saya punya sahabat B. Kemudian saya ngomong dengan sahabat saya yang B. Wahai temanku, tolong nikahkan putrimu dengan aku. Nanti aku akan nikahkan putriku dengan putrimu. Paham Pak ya? Silang. Maka namanya ini syighar. Contoh yang lain. Kita punya anak laki-laki. Terus anak kedua kita perempuan. Dan kita punya teman, ini kita nih. Terus kita punya teman. Teman kita anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Maka dinikahkan silang sama dia. Seperti ini. Dengan
perjanjian. Maka hukum seperti ini nggak boleh dalam Islam. Itu namanya pernikahan silang. Orang yang menikahi silang atau dalam bahasa Arab namanya shigor, pakai shin. Orang yang menikahi anaknya secara silang, maka ini dilarang oleh agama. Perhatikan hadis dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shighar. Bahwasanya Nabi melarang pernikahan shighar. Nikah silang dengan perjanjian tadi. Aku nikah dengan adik kau, nanti tolong nikah aku nikah dengan adik kau, nanti kau nikah dengan adik aku. Disilang seperti itu. Maka tidak boleh. Di dalam Islam tidak diperbolehkan. Di sini juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shighar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang pernikahan shighar. Kemudian wasyigharu ay yaqulu ar-rajulu lir-rajuli zawwijni ibnataka wa uzawwijuka banati. Tolong nikahkan aku dengan anakmu, nanti akan tolong nikahkan aku dengan anakmu, nanti engkau akan kunikahkan dengan anakku. Maka yang seperti ini dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Dan juga dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shighara fil Islam. Tidak ada pernikahan shighar, pernikahan perjanjian atau ikatan dalam agama Islam. Maka hendaklah jamaah rahimani wa rahimakumullah, dilarang bagi kita menikahkan anak kita secara silang. Enggak boleh. Itu pernikahan shighar. Kemudian pernikahan yang dilarang oleh agama Islam yang nomor 2 yaitu nikah muhallil. Yang kedua apa Pak? Namanya muhallil. Yang pertama tadi namanya shighar, maka yang kedua adalah muhallil. Muhallil. Nah, gimana penjelasan nikah muhallil? Maka penjelasan nikah muhallil itu yaitu dengan gini Pak, ada seorang perempuan itu nikah, kemudian dicerai, ditalak 3 oleh suaminya. Kemarin gimana Pak? Udah lama kita nggak beroja. Gimana Pak kalau perempuan yang nikah ditalak 3 oleh suami? Maka syaratnya dia boleh nikah dengan mantan suami dengan syarat gimana Pak? Dia harus nikah dengan orang lain. Itu talak 3. Nah, si mantan suami istri ini pengen balikan sama istrinya. Pengen balikan sama istrinya. Cuman sudah talak 3 tadi kan? Sudah talak 3, nggak boleh. Nah, dia nyewa orang lain atau nyuruh orang lain untuk nikahi istrinya. Habis itu setelah nikah baru diceraikan. Maka laki-laki seperti ini apa Pak? Ancaman dari Allah dan Rasulnya. Lihat, ini ancamannya berat Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat. Apa laknat Pak? Laknat itu secara bahasa terputus dari rahmat Allah. Bapak sampai sekarang Pak, walaupun berdosa itu masih dapat rahmat Allah. Contoh, tatkala kita berdosa kita masih menghirup udara. Tatkala kita berdosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, masih melihat dengan mata. Tatkala kita memegang sesuatu yang haram, kita memegang dengan tangan, dan itu rahmat Allah. Tapi kalau Allah sudah mengatakan, Rasul sudah mengatakan, la'anallah, la'ana Rasulullah, Allah melaknat, terputus dari rahmat Allah, maka perbuatan dosa tersebut lebih besar daripada dosa-dosa yang biasa. Maka Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah
Rasulullah melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat seorang laki-laki yang menjadi penghalal talak ketiga dan mantan suami yang minta dihalalkan tadi. Dua-duanya dapat, Pak. Dan ini terjadi di Indonesia, bahkan pakai duit. Jadi bisnis. Jadi kau tolong, saya mau kembali dengan istri saya, tapi saya sudah talak 3. Ya sudah, saya menjadi muhallil. Nah, ini namanya. Saya menjadi muhallilnya aja. Akhirnya ya sudah, berapa? Minta 10 juta. Ingat Pak, 10 juta nikah dengan mantan istrinya tadi, dan perjanjiannya sudah ada di hitam atas putih. Apa tadi perjanjiannya Pak? Dilarang menyentuh istri. Ini nggak boleh. Salah satu hak istri yang harus kita penuhi adalah kita menyentuh istri. Nggak boleh. Maka tatkala sudah jatuh yang namanya akad nikah, maka salah satu nafkah seorang suami yaitu memberi nafkah batin kepada istri. Nah, kalau hitungannya berapa kali Pak, itu terserah masing-masing. Yang penting tidak boleh, kata para ulama, ini maksimal ya. Tidak boleh tanpa uzur. Tanpa uzur itu sebulan, ini nggak boleh. Tapi kalau ada uzur, maksimal ada yang bilang 2 bulan, ada yang minimal 4 bulan. Tapi saya lebih condong kepada ulama, kalau ada uzur 2 bulan. 2 bulan merantau balik. Ngapain? Kasih nafkah batin istri. Tapi kalau tanpa uzur itu sebulan. Dan itu pun dipertanyakan. Kenapa? Itu pun dipertanyakan. Makanya kalau ada orang yang sudah ditalak 3 sama suaminya, ingin menikah lagi dengan mantan istrinya, kemudian menyewa orang lain atau mengajak orang lain untuk menjadi muhallil. Untuk jadi apa Pak? Muhallil. Muhallil tadi apa? Penghalal pernikahan talak 3. Ini nggak boleh. Maka ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terputus dari rahmat Allah. Dan hadisnya di antara lain ada dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maukah aku kasih tahu kalian seekor kambing hutan pinjaman? Lihat Pak, orang yang menjadi muhallil, menjadi penghalal pernikahan talak 3, itu Rasulullah juluki seperti apa? Kambing hutan pinjaman. Nauzubillahi min dzalik. Itu Rasulullah yang juluki. Dan ma yalfizu min Rasulullah Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah kalau udah berhadis, udah menyatakan sabda, itu bukan perkataan beliau, tapi itu apa Pak? Wahyu. Maka semua hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, mau enggak aku tunjukin kalian siapa itu kambing hutan pinjaman? Kemudian apa kata para sahabat jemaah? Bala ya Rasulullah. Pasti ya Rasulullah, mereka mau. Kemudian Rasulullah mengatakan, huwal muhallil la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Yaitu dialah yang muhallil, penghalal pernikahan talak 3, dan muhallal lahu, dan laki-laki mantan istri tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada seorang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia telah mentalak istrinya 3 kali. Fatazawwajaha akhun lahu man ghairi mu'amaratin minhu. Dan dia mengajak seorang laki-laki untuk menikahi istrinya dengan syarat untuk halal bagi dia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapak, la illa nikahun raghbah. Ini kalimat yang masyhur sebenarnya Pak kalau kita belajar fikih nikah. An-nikahu raghbah. Syarat menikah adalah apa Pak pertama?
cinta. Maka kalau sudah enggak memiliki rasa cinta lagi kepada istri, ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak sering dengar kan kalau ada orang lagi pernikahan terus ada qori yang baca, wa min ayatihi an khalaqum min zakarin aw unsa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa, Pak? Litaskunu ilaiha, untuk menjadi tempat baliknya kita, tempat cerita, tempat bersandarnya kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di dalamnya kasih sayang dan juga rahmat. Makanya pernikahan tersebut harus dilandaskan dengan cinta. Jadi yang pertama, muhalil kenapa enggak boleh, Pak? Pertama, Rasulullah melaknatnya. Yang kedua, dijuluki oleh Rasulullah seperti kambing hutan pinjaman. Nauzubillah. Mungkin sekarang kita enggak tahu, tapi di yaumul qiyamah, Pak, hati-hati, Pak. Ada dosa yang memang Allah kasih cap. Nanti di yaumul qiyamah lengket sama kita. Contoh ya, kita keluar tema sedikit, dosa-dosa yang Allah kasih cap. Nanti di yaumul qiyamah itu lengket sama kita. Yang pertama, orang-orang yang suka ngambil tanah. Tanah dia, Pak, cuma 12 kali 15. Kemudian dia ambil tanah orang 1 jengkal. 1 jengkal. Yaumul qiyamah kata Rasulullah, Pak, dia akan dibangkitkan Allah dengan dikalungkan tanah yang dia ambil. 1 jengkal, Pak. Nah, nanti 1 jengkal itu ditanamkan dikalungkan di leher dia. Tapi ingat, 7 lapis bumi ke bawah. 1 jengkal, oke. Misalkan 1 jengkal segini. 1 jengkal cuma segini, Pak. Tapi nanti tembus sampai 7 lapis bumi. Terus jadi orang-orang yang riba, minjem riba, transaksi riba. Allah mengatakan apa, Pak? Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dia bangkit dari kuburnya seperti syaitan yang kesurupan. Syaitan kesurupan mabuk lagi, Pak. Ini orang-orang yang riba. Dan juga orang-orang yang mendahului imam. Orang-orang yang mendahului imam. Nah, sedikit ini pengingat, Pak, mendahului imam itu enggak boleh. Kapan, Pak, kita sering mendahului imam? Kapan, Pak? Ada 2 tempat yang sering saya lihat. Makmum itu mungkin enggak sengaja, mungkin tidak sengaja, atau belum sampai ilmunya. Ada 2 gerakan sholat yang makmum itu sering mendahului imam. Yang pertama, tatkala dari i'tidal menuju sujud. Rasulullah mengatakan apa, Pak? Rukuklah bersama imam, tapi tunggu wajahnya menyentuh tempat sujud. Jadi tatkala imam sudah turun, Allah. Nah, jidatnya sudah mulai menyentuh tempat sujud, baru kita ikut sujud. Jangan pas imam baru, Allah, kita lah ikut juga. Allah. Ini mendahului imam. Terus yang kedua kapan, Pak? Tatkala salam. Ini sering. Imam baru, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kita ikut, Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan kita salam? Tatkala imam sudah salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita ikut. Dan ini bukan saya mengatakan, Pak, ini langsung Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendahului imam gimana, Pak, nasibnya di yaumul qiyamah? Mukanya Allah ubah jadi keledai. Mukanya berubah jadi keledai. Wal iyazu billah. Dan itu 2 ya, pernikahan muhalil yang diharamkan oleh agama. Dan yang ketiga, pernikahan yang diharamkan oleh agama adalah, ini sudah jelas, nikah namanya nikah mut'ah. Yang ketiga namanya apa, Pak? Nikah mut'ah. Kita ulang, Pak. Shigor itu nikah silang. Itu nikah silang. Menikahkan adik kita dengan orang lain dan kita nikah dengan adik dia. Ini enggak dibolehkan dalam Islam. Shigor, nikah silang. Yang kedua, muhallil, menjadi penghalal pernikahan talak 3. Dan yang terakhir apa, Pak? Nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak.
yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berpemahaman Syiah. Jadi mohon maaf Pak, kalau ada orang bilang Syiah itu ada yang benar, ada yang salah, enggak. Bagi saya semua Syiah itu salah. Hanya saja mereka itu pandai melas, pandai berbohong, orang-orang Syiah. Dan kawin kontrak, apakah ada dalil Pak? Bolehnya kita kawin kontrak? Contoh Pak, saya sayang atau saya tertarik dengan seorang wanita. Kemudian saya punya budget 1 juta. Saya datangkan bapaknya, kemudian saya ngomong sama bapaknya. Pak, saya tertarik dengan anak bapak, punya budget 1 juta. Boleh nggak saya nikahkan dia dalam tempo waktu 1 pekan, 7 hari. Kata bapaknya, deal. Tatkala saya terima nikahnya, nikah si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, dengan mahar 1 juta, kontrak 1 pekan. Dibayar tunai. Sah. Nanti pas udah 1 pekan, langsung cerai. Apakah pernah ada Pak di dalam Islam? Jawabannya ada. Ini dalil yang dibawakan oleh orang-orang Syiah. Hadis tersebut dari Sabrah, sahabat Sabrah radhiyallahu anhu. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah amil fathi. Dulu Rasulullah pernah menyuruh kami untuk ngapain Pak? Nikah mut'ah tatkala pembebasan kota Mekah. Pak, pembebasan kota Mekah itu banyak Pak. Puluhan ribu sahabat Rasul itu ngepung kota Mekah. Sampai salah satu sahabat Rasul yang mulia juga, tapi dulunya sempat benci Rasul, siapa Pak? Abu Sufyan. Sampai karena dia takut awalnya, akhirnya dia masuk Islam. Karena dikepung mau dari mana Pak? Dari kanan tiba-tiba talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dari barat, timur, selatan, utara, dikepung Mekah tersebut. Maka pada saat itu Rasulullah perbolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Tapi jangan diputus hadisnya Pak, mohon maaf, hadisnya jangan diputus. Hina dakhalna Makkah, tatkala kami masuk Mekah, nikah mut'ah diperbolehkan oleh Rasulullah. Dan hadisnya dilanjut. Summa lam nakhruj hatta nahana anha. Dan kami belum balik ke kota Madinah. Sebelum kami balik ke kota Madinah, perintah nikah mut'ah sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi apakah benar sempat ada nikah mut'ah dalam Islam? Jawabannya ada. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dan gak ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, gak ada. Semua mengakui bahwasanya Rasul pernah sempat menghalalkan nikah mut'ah. Cuma ingat Pak, nggak nyampe setahun, bahkan nggak nyampe sebulan. Wallahu a'lam. Sebelum mereka balik lagi ke kota Madinah, sahabat-sahabat yang mulia ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, sebelum mereka keluar dari kota Mekah, Rasulullah telah mengharamkan mut'ah. Maka bagi orang-orang yang masih mengatakan nikah mut'ah itu diperbolehkan oleh agama, maka jawabannya tidak. Dan orang yang melakukan nikah mut'ah, dia adalah orang yang sesat. Gak bisa Pak, gak bisa toleransi di sini. Karena kalau Bapak nikah mut'ah, itu namanya zina. Bahkan zinanya double Pak. Zina double-nya di mana? Yang pertama zina dengan lawan jenis, yang kedua apa Pak? Menjual agama Allah. Dan menjual agama Allah hukumnya apa Pak? Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan menjual agama Allah hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, enggak boleh. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan ini halal, katakanlah halal, walaupun kita belum bisa melakukannya. Tatkala Rasulullah mengatakan ini haram, maka kita katakan haram, walaupun kita masih melakukannya. Ini kaidah Pak ya. Jangan sampai kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Wallahu ta'ala wa'alam bisawab. Itulah 3 pernikahan yang dibatilkan dan dilarang oleh agama. Sampai sini ada pertanyaan dulu Pak? Kita baca
hadis sama dengan hadis, katanya di hadis itu barang siapa yang tidak bisa berbuat adil kepada istrinya, ada yang atau istri dua atau lebih, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan dengan miring. Miringnya tuh macam mana? Maksudnya miring itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Barang siapa yang memiliki dua istri, berapa pak? Dua ya, bukan satu. Dua istri. Berarti maksud Rasulullah yang pertama, siapapun yang poligami, bukan hanya dua istri pak ya, dua, tiga atau empat. Pokoknya poligami. Siapa yang melaksanakan poligami dan tidak bersikap adil di antara satu sama lain, kana ya'ti yaumal qiyamah wa syama'ilu ma'il. Dia datang di yaumul qiyamah dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Wallahu a'lam, Allah taala a'lam bisawab, kaifiyahnya gimana, bagaimananya gimana. Tapi yang kita yakinkan itu adalah penghinaan. Ingat Pak, kalau Bapak mau lihat orang yang punya dosa di yaumul qiyamah gampang. Nanti di yaumul qiyamah kita Pak, manusia normal itu tiga. Manusia normal berapa Pak? Tiga. Yang pertama, dia tidak pakai alas kaki. Yang kedua, dia belum disunat. Yang ketiga, dia tidak memakai pakaian sehelai pun. Ini manusia normal, Pak. Jadi kalau ada keasingan-keasingan yang kita lihat di yaumul qiyamah, antara dia dapat azab atau nikmat. Contoh yang dapat nikmat, siapa, Pak? Orang-orang yang sering azan. Di yaumul qiyamah nanti lehernya panjang, sehingga dia nggak bakal tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pertanyaan saya, apakah leher yang panjang? Wallahu a'lam, ganteng. Tapi gimana ceritanya? Yang dimaksud ulama di sini adalah itu adalah nikmat dari Allah, sehingga dia tidak merasakan azab. Dan orang-orang yang pundaknya miring sebelah, Bapak udah ngerasa nah. Bapak coba sekali-sekali yang di tangan kanan bawa 20 kilo, yang di tangan kiri bawa sekilo. Kerasa Pak beratnya? Kerasa. Tapi di yaumul qiyamah itu adalah azab. Sehingga nanti pundaknya kata Rasulullah wasyama'ilu ma'il. Pundaknya itu nanti miring sebelah karena tidak adil kepada istrinya. Maka hadisnya sahih dan ceritanya itu benar, dan bagaimananya wallahu a'lam. Karena itu perkara gaib, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhalil. Gimana? Ya. Boleh. Boleh. Dia itu nggak boleh nikah sama mantan istrinya, Pak ya? Oh, enggak boleh. Balik lagi. Oh, enggak boleh. Kalau itu terjadi, Pak, zina namanya. Zina. Tidak mungkin, kena mohon maaf sekali, saya mohon maaf sekali. Kalau orang sudah nikah, enggak mungkin kan, Pak, tidak menyentuh. Bahasa kayak gitu kan. Nah, kalau dia menikah pasti. Jangankan menyentuh, istrinya buka jilbab aja depan dia itu dosa. Karena kenapa? Ya enggak ada ikatan. Maka harus nikah lagi. Pak, mohon maaf saya jelaskan tentang talak 3, Pak ya. Talak 3 itu kenapa ditegaskan oleh Rasul? Karena Rasul itu enggak pengen. Allah juga enggak pengen adanya namanya perceraian. Mungkin Bapak pernah dengar ya Pak, ada bahasa yang namanya perceraian itu adalah sesuatu yang halal tapi dibenci Allah. Pernah dengar Pak? Dan apakah ini benar? Jawabannya benar. Tapi dengan beberapa syarat. Ada pernikahan yang Allah cintai Pak? Ada. Ada pernikahan yang Allah ada yang perceraian yang Allah cintai, ada perceraian yang Allah sunnahkan, dan ada juga perceraian yang Allah benci. Maksud Rasulullah mengatakan harus nikah lagi dengan uang lain baru kita boleh balik, itu maksud Rasulullah apa Pak? Tidak usah nikah lagi. Itu bahasa halus, harus difahami. Harus difahami. Sama cak kita dulu bujang Pak ya. Nak ngelamar perempuan, jawaban perempuannya apa Pak? Agak dulu, lagi nak mikir. Tanya yang kedua, kata perempuannya apa Pak? Nanti dulu, masih mau mikir. Tanya yang ketiga, nanti dulu, masih mau mikir. Itu jawabannya artinya apa Pak? No
nolak. Itu bahasa. Jadi yang dimaksud Rasul itu, ya kalau bisa jangan sampai talak 3. Kalau bisa jangan sampai talak 3. Makanya dikontrol Pak, laki-laki dikontrol. Ada lagi sampai sini Pak, sebelum kita masuk bab yang lain? Sah. Bahkan ada iddah kan? Iddah itu ada berapa Pak? Iddah itu ada 2. Iddah karena meninggal, iddah karena cerai. Kalau iddah karena meninggal 4 bulan 10 hari. Ada seorang perempuan suaminya meninggal, terus ada yang ngelamar dia, maka dia tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari. Ini yang meninggal. Tapi kalau diceraikan, maka iddahnya kapan Pak? 3 bulan atau 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi selama 3 kali haid, istri nggak boleh keluar rumah, nggak boleh. Harus di dalam rumah, melaksanakan nafkahnya kepada suami, melaksanakan ketaatannya kepada suami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini jelas Pak? Maka terakhir kita tutup dengan pembahasan hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Ini hak istri kita Pak, yang harus kita tunaikan. Yang pertama, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Hendaklah kita menggauli. Menggauli ini banyak Pak. Bersikap, adab, tutur kata, terus juga sikap kita kepada dia bil ma'ruf. Ma'ruf itu dalam bahasa Islam apa artinya Pak? Dengan baik, dengan layak. Itu ma'ruf. Jadi yang pertama hak yang harus kita jaga hak istri yaitu kita bersikap kepada istri dengan hal yang ma'ruf atau yang disebut dengan hal yang layak dan hal yang baik. Kemudian yang kedua, walir rijali 'alaihinna darajah. Yang kedua adalah suami itu derajatnya lebih tinggi daripada istri. Jadi mohon maaf Pak, saya bukan mengajarkan tegas. Dan ini memang banyak ustadz yang ngomong seperti ini. Saya tidak mengajarkan tegas, tapi memang dalam Islam suami itu sebagai pemimpin rumah tangga. Gak boleh bapak ngalah sama istri dalam masalah pemilihan misalnya Pak. Bapak ngalah terus enggak. Istri itu tugasnya, ini yang ngomong Allah dan Rasul. Tugas istri itu ngikut suami. Kami mau jalan-jalan ke sini, mau ke pantai. Kata suami apa? Enggak usah lah, temenin saya di rumah. Boleh Pak pergi istri? Haram. Setiap langkah dia keluar rumah itu kena marah sama malaikat. Dilaknat oleh malaikat. Maka kita sebagai laki-laki memanjakan istri boleh, bahkan sunnah. Tapi jangan sampai kendali rumah tangga dipegang istri. Duit gaji semuanya sama istri. Yang ngatur keuangan istri, yang ngatur uang jajan suami istri, yang ngatur suami keluar rumah istri. Ini nggak boleh. Istri nggak boleh ngambil kendali rumah tangga. Tetap di tangan bapak-bapak sekalian. Tapi jelaskanlah dengan cara yang hikmah. Kemudian hak istri kepada suami, yaitu suami membelikan perhiasan untuk istri. Bapak mau istri bapak, mohon maaf Pak bahasanya, mohon maaf. Bapak pengen istrinya seksi depan bapak. Bapak pengen istrinya bersolek depan bapak. Ya modalin. Itu bahasanya. Modalin. Tapi bukan berarti istri beli bedak pakai duitnya sendiri, itu boleh dia pakai di luar rumah, nggak boleh Pak. Ini yang sering kita terjadi di masyarakat kita. Bukan saya sendiri yang melihat, mungkin bapak-bapak juga melihat. Istri itu kadang lebih cantik di luar rumah daripada di dalam rumah. Dan ini nggak boleh Pak dalam Islam. Ajarkan istri kita lebih cantik di dalam rumah daripada di luar rumah. Itu yang pertama tadi Pak ya. Dan yang kedua, suami itu harus bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Dan hak istri dari suami, ini kita harus ngasih kepada istri apa Pak yang kedua? Yang kedua adalah sabar.
Nggak bisa. Melawan seorang perempuan tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan perasaan. Tapi dengan apa, Pak? Kata Rasulullah, dengan sabar. Yang punya istri juga bukan cuma bapak. Saya, Rasulullah punya istri. 9 bahkan istri beliau. Dan apakah tidak punya problema rumah tangga? Ada Rasulullah. Tapi Rasulullah menyikapinya dengan sabar. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang kita tutup, La yafrak mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang suami membenci istrinya dengan satu perilaku. Maksudnya gimana, Pak? Gara-gara satu kesalahan, bapak membenci keseluruhan istri. Maka Rasulullah kasih solusi, kalau kamu benci yang satu, cintailah yang lainnya. Istri bapak kelemahannya ngomel terus. Cintai yang lain. Apa cintanya? Rupanya di balik istri yang ngomel, dia selalu peka terhadap makannya suami. Balik tiba-tiba sudah ada bakwan, balik tiba-tiba sudah ada mie, balik tiba-tiba sudah ada teh, sudah ada cemilan. Cintai yang situ. Istri sukanya ngambekan terus, cintai yang lain. Cintai yang gimana? Mungkin istri itu selalu mengkhawatirkan dan selalu memperhatikan kita di luar, selalu mengasih kabar, selalu minta izin. Enggak semua istri loh, Bang, kemana-mana izin sama suaminya. Banyak yang enggak. Maka kalau kita punya istri yang taat sekali, dikit-dikit keluar izin sama suaminya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam bisawab. Mungkin dapat sekian yang kami sampaikan. Ada Pak pertanyaan untuk penutup? Kira-kira? Jelas? Insyaallah di pekan depan kita lanjutkan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.